Oleh karena itulah saya mau ajarkan buat saudara. Dan sekali lagi, pengajaran inilah pelajaran yang paling membawa resiko dalam hidup saya. Bertahun-tahun saya melayani safe, saudara. Tidak ada orang bicara apapun, tidak ada orang mengkritik, satu dua lah mungkin orang sentimen. Tapi ini message yang paling beresiko, tapi sekali lagi apa boleh buat. Kalau tidak disampaikan, ada begitu banyak orang yang kemudian tertipu oleh setan dan tidak bisa mengalami kemerdekaan dari dia. Dan apa yang saya sampaikan ini tidak pernah bisa difahami kalau kita hanya sekedar ingin memahami. Suatu kali Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Dia berkata, engkau tidak mengerti bahasaku. You don't know my language. Ini aneh, saudara. Dia ngomong dengan bahasa mereka, seperti saya ngomong dengan bahasa Indonesia. Tiba-tiba saya ngomong dengan Anda, engkau tidak mengerti bahasaku. Ini kan aneh. Kecuali saya berkata gini, hurasyataki rapashantaka rapasantala. Itu saya berkata, engkau tidak mengerti bahasaku. Nah, saya ngomong bahasa Indonesia, lalu saya berkata, kamu nggak ngerti bahasaku. Yang dimaksudkan bukan cuman bahasanya, dalam pengertian bahasanya, tetapi apa yang Tuhan ajarkan, yang dia sampaikan tidak difahami oleh mereka. Dan dia berkata begini, engkau tidak mengerti bahasaku oleh sebab engkau tidak menerima firmanku, atau firmanku tidak ada di dalam hatimu, tidak mendapat tempat dalam hatimu. Nah, kalau Anda telusuri perkataan Tuhan itu, sebetulnya dimulai dari suatu tanda petik ya, perbantahan yang terjadi. Alkitab menceritakan ada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, dan dia berkata, kalau engkau tetap di dalam firmanku, engkau benar-benar adalah muridku. Dan kemudian ditambah dengan kalimat begini, dan kalau engkau mengetahui kebenaran atau mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Nah, kata mengenal itu artinya to know by experience, mengenal melalui pengalaman. Jadi Tuhan berkata begini, engkau sudah mendengar khotbahku itu baik, tapi lihat bahwa engkau harus mengalami apa yang aku sampaikan. Pengalamanmu akan kebenaran itu akan membuat engkau mengalami kemerdekaan. Di situ mereka nggak ngerti. Mereka berkata, kami ini bukan budak, kami bukan hamba siapapun, kami orang merdeka. Tuhan berkata, look, kalau kamu berbuat dosa, kamu ini hamba dosa, masih nggak ngerti ribut urusan Abraham, bukan anak zina, segala macam. Tuhan berkata, kamu nggak ngerti bahasaku. Dengan kata lain, sebetulnya begini, bukan hanya message ini ya, semua firman yang kita dengar, kalau kita tidak mengizinkan Tuhan membawa kita sampai pada poin di mana kita mengalami yang kita ngerti, saudara, dan menghidupi firman ini, tetap kita tidak akan mengerti bahasanya Tuhan. Akibatnya kita dengan gampang akan muncul berbagai interpretasi. Tapi kalau Anda ngalami sendiri apa yang Tuhan ajarkan dalam hidupmu, pengalaman akan kebenaran itu akan membuat Anda dimerdekakan. Amen. Dan itu yang membuat kita mengerti bahasanya Tuhan. Sekali lagi, saya minta dalam 2 hari ini, kenapa hanya 2 hari Pak? Ini materi cukup 2 hari lah saudara. Kalau 3 hari Anda akan mabok betul. Tapi urusan yang kedua sebetulnya mulai Rabu nanti Bapak Pendeta Adi Sutanto akan mengajar saudara. Dan ini beliau yang ngajar saya khotbah. Jadi saya diberkati sekali lewat hidupnya. Anda akan mendengar banyak perjalanan hidup yang menarik sekali dari orang ini. Dan saya anjurkan Anda banyak bertanya. Pokoknya kalau ada kesempatan siapa tanya, tanya. Makin banyak Anda tanya, dia makin senang saudara. Mau tahu caranya Anda supaya bisa membongkar semua yang di dalam orang, ajukan pertanyaan, kalau kesempatannya ada. Saya nggak yakin 2 hari ini Anda bisa tanya jawab, tapi saya akan cobalah. At least pada session-session akhir besok, saya akan berikan waktu kepada saudara. Atau kalau Anda ada pertanyaan, Anda tulis sehingga saya bisa cover dalam session yang ada, karena ini hanya 2 hari. Nah, saya menganjurkan nanti kalau Pak Adi khotbah mengajar, tolong Anda tanya sebanyak-banyaknya supaya keluar semua. Karena banyak hal yang sebetulnya dia punya, tapi nggak disiapkan.
atau dia lupa menyiapkan, atau terselip dalam memorinya. Nah, kalau Anda tanya sesuai dengan kebutuhanmu, Anda akan mendapatkan jawaban sesuai dengan kebutuhan saudara sendiri, ya kan? Kalau tidak, mungkin kebutuhan Anda tidak akan bisa terjawab. Dan sebetulnya saya ingin sekali kalau Tuhan kehendaki, Pak Adi ini mengajar tentang church planting. Dia seorang church planter yang luar biasa, orang yang tugasnya itu merintis gereja. Dan Anda boleh tanya banyak hal karena itu melibatkan iman, visi, segala macam dari satu, dan itu punya aplikasi untuk hidup sehari-hari. Tapi para pendeta, Anda perlu dengar baik-baik dia ngajar karena dia seorang church planter. Yang dalam impiannya Pak Adi cuma gini, gereja, 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 gereja. Ngimpi pun ngikut pun gereja, 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 gereja. Makan pun batuk gereja, katanya gitu. Itu tambahan saya sendiri. Mengekspresikan bahwa itulah kerinduan hatinya. Setiap orang punya sesuatu yang berbeda-beda ya. Ini Anda perlu dengar. Karena ini berkaitan dengan persiapan saudara untuk mission trip. Beberapa teman kita sedang di Kalimantan, di tempat yang akan Anda tuju. Mereka sudah tiba dengan selamat beberapa hari yang lalu. Dari Kamis lalu mereka dengan kapal dari Surabaya dan menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga dalam 2 minggu lagi ya, kalau Anda berangkat, semua sudah disiapkan dengan baik, dan saya percaya bahwa Allah akan kerja dengan luar biasa. Anda akan melihat fakta bahwa ada begitu banyak jiwa-jiwa tanpa gembala di sana. Ada gereja yang mengunjungi pos PI-nya setahun cuma bisanya sekali, karena medan yang ada. Tapi saya minta, kalau nanti di sana Anda terima beban untuk tinggal di sana, pulang dulu lah ya, selesaikan 6 bulan. Nanti kita utus lagi nggak masalah. Tapi tolong pulang dulu, karena nanti papi mami Anda berkata, anak saya di mana jadi orang hutan? Oh tidak. Jadi tolonglah saudara pulang dulu, sekalipun ada beban, panggilan, suara Allah yang kuat, tolong pulang dulu, selesaikan dulu. Baru kemudian nanti belakangan kita urus lagi untuk pengiriman Anda ke Kalimantan. Itu pun tidak masalah. Oke? Nah, apa yang saya mau sampaikan dalam 2 hari ini adalah tentang bagaimana hidup kita menjadi seorang steward, menjadi seorang pengelola dari apa yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Dalam beberapa hari yang lalu, minggu lalu terutama, kami berdua dengan Ibu Indri, saya buat seminar Biblical Economics di Surabaya. Dan saya menemukan bahwa tidak semua orang Kristen siap dengan message ini, karena ada begitu banyak struggle, pergumulan. Khususnya kalau kita mulai bicara soal uang. Oh, ini barang tabu bagi banyak pendeta, tapi saya mau beritahu teman-teman pendeta yang hadir. Saudara harus berani mengajarkan akan prinsip keuangan secara alkitabiah kepada jemaatmu. Kalau tidak, dengar baik-baik, saudara sedang menahan akan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan tanpa sadar menghalangi akan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sebab saya percaya bahwa ini kebenaran harus disampaikan sekalipun dengan resiko. Resiko bahwa Anda dianggap pengen minta duitnya jemaat. Itu resiko yang apa boleh buat Anda harus tabrak terus, terabas terus sampai apa yang Tuhan inginkan tercapai. Sebab kalau tidak, itu yang kasihan jemaatnya. Dan kita harus berani terbuka bicara apa adanya soal kebenaran. Tapi Anda dan saya sebagai hamba Tuhan harus jadi pelaku dulu. Kalau cuma teori, saudara, itu membuat orang tidak berani. Kalau kita jadi pelaku firman, kita ini orang-orang yang merdeka dalam hal keuangan. Anda merdeka cerita apa saja, sekalipun resikonya juga luar biasa. Tapi dari buahnya akan ketahuan, apakah kita ini mata duitan, atau kita hamba Tuhan murni yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ingin sampaikan nanti beberapa dasar sebelum kita masuk nanti bagian kedua akan intinya tentang stewardship ini, tentang pengelola atau pengurus dari apa yang Allah berikan atau percayakan kepada kita. Tapi saya mau katakan bahwa ada begitu banyak teman-teman yang tidak berani bicara terbuka apa adanya oleh karena ketakutan-ketakutan yang ada. Dan saya mau beritahu, itu memang senjata setan untuk melumpuhkan para hamba Tuhan, supaya mereka tidak berani bersuara akan kebenaran Tuhan. Dan akibatnya apa? Kalau hambanya tidak berani bersuara, jemaatnya akan terikat selama-lamanya.
Sebagai gembala sidang, saya yakin sebagai hamba Tuhan juga, kerinduan kita adalah melihat umat Tuhan di tengah-tengah kita diberkati. Amen, saudara? Siapa yang ingin punya jemaat yang tambah hari tambah melarat hidupnya? Coba. Anda akan menghadapi counseling terus tiap hari isinya, Pak saya tambah melarat, Pak tambah melarat. Oh puji Tuhan, terkabullah keinginanku. Saya berkata bukan itu yang saya yakini. Semua kita rindu melihat apa yang Allah percayakan itu berkembang dan mereka hidupnya diberkati Tuhan. Saya kemarin dengar kesaksian menarik sekali. Begitu kebaktian kedua selesai, ada teman yang datang kepada saya, dia berkata, dia dengan istrinya datang, dia berkata, Pak, Bapak ingat enggak waktu Bapak mendoakan kami? Kapan itu? Saya bilang, satu hari, baru sebulan yang lalu, mungkin atau 2 bulan yang lalu, itu kebaktian sore atau pagi saya lupa saudara. Mereka itu adalah jemaat yang tidak bertugas sebetulnya, tapi hari itu dimintain tolong oleh orang untuk membantu mengedarkan keranjang kolektor, ya persembahan. Jadi mereka suami istri bukan tugasnya, dimintain tolong, lalu kemudian mereka bantu. Tanpa ada pikiran apa-apa. Begitu mereka maju ke depan, menjelang kebaktian selesai, saya mendoakan persembahan, kemudian memberkati jemaat sebelum mereka pulang. Roh Kudus berkata pada saya begini, doakan orang-orang ini, karena mereka dengan setia melayani aku mau berkati mereka. Jadi mereka tak suruh maju ke depan, jangan turun dulu, saya berkata, ayo doa dulu. Lalu saya doakan mereka, di antaranya suami istri ini. Dan dia berkata, Pak, sejak hari itu seperti surga langit dibuka buat kami dan berkat Allah itu mengalir luar biasa. Belum pernah kami mengalami berkat dicurahkan luar biasa kayak begini. Saya dengar begitu, reaksi yang betul gimana? Puji Tuhan atau aduh Tuhan kok jadi kaya ini orang. Jangan Tuhan melaratkan lagi. Yang mana saudara? Normal kan? Anda kan bersyukur. Ya, lihat orang lain bersukacita, diberkati, bersyukur nggak saudara? Bersyukur. Nah, Alkitab mengajar apa? Kalau engkau lihat orang yang bersukacita, sukacita dengan dia. Kalau ada orang yang menangis, ikut apa? Nangis. Bagian kedua lebih gampang. Nontonlah sinetron, nangis tiap hari saudara. Heran ya, negara sudah susah, rakyatnya dibuat nangis terus setiap hari. Sinetron kan nggak ada yang cerita baik tuh saudara. Ruwet terus, makanya saya nggak pernah nonton. Saya bilang, ini kok cerita kok ruwet gini? Saya bilang, mati, ini kayak begini sudah, Indonesia sudah susah, jangan ditambahi air mata di TV. Saya berkata, buang. Nah, kalau kita bersukacita dengan orang bersukacita, itu ternyata lebih susah. Kenapa? Ada faktor iri hati di dalam kita. Dan itu bagian-bagian yang kita mesti selesaikan. Nah, saya akan mulai dengan beberapa hal sebagai dasar, karena ini penting buat kehidupan kita. Saya ingin mulai dengan dasar begini. Mengapa anak-anak Allah itu seharusnya hidup diberkati? Ini merupakan dasar. Kenapa kemudian nanti kita bicara tentang penata layanan atau stewardship atau pengelola dari pekerjaan Allah atau miliknya Allah. Nanti kalau saya berkata diberkati itu bukan berarti itu milik pribadinya loh saudara. Ini subjek tentang bahwa hidup kita adalah seorang steward, seorang pengelola dari apa yang Allah percayakan di dalam kehidupan kita. Mengapa seharusnya anak-anak Allah itu hidup dalam berkat Allah? Mengapa seharusnya anak-anak Allah itu diberi kepercayaan besar oleh Tuhan mengelola akan miliknya Tuhan? Saya punya beberapa reason. Yang pertama, saya kutip omongannya John Avancini, bahwa uang itu adalah amplifier. Uang itu adalah pengeras suara. Amplifier. Dari mana kita tahu? Coba buka Pengkhotbah pasal yang ke-9. Mulai ayat 13. Pengkhotbah 9:13. Hal ini juga aku pandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Katanya, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi, perhatikan,
Hikmat orang miskin apa? Dihina, dan perkataannya tidak apa? Didengar orang. Jadi kalau Anda itu miskin sekalipun berhikmat, hikmatmu itu dihina, perkataanmu tidak didengar orang. Karena uang itu amplifier. Lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang banyak bicara, banyak menentukan itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Reformasi itu boleh teriak-teriak kan, mahasiswa turun ke jalan begini. Setelah selesai ngapain mahasiswa sekarang? Diam aja, nggak bisa apa-apa. Yang nentuin siapa, saudara? Orang-orang yang punya duit itu. IMF datang tanpa demo, datang. Begini. Dia punya duit. Ngerti? Perkataannya didengar orang. Nah, Allah memerintahkan kepada kita, jadikan semua bangsa muridku, beritakan Injil. Lalu Anda berkata begini, ayo ikut Yesus. Nanti ujungnya kayak apa? Melarat kayak saya. Come on. Anda boleh berhikmat luar biasa, tapi uang, kata firman Tuhan, itu amplifier. Hikmat orang miskin itu dihina, perkataannya tidak didengar orang. Nah, bayangkan kita ini punya perkataan yang luar biasa. Tapi kenapa orang tidak mau dengar? Sebab orang tidak melihat akan buktinya. Anda berkata Allah memberkati, mana buktinya? Nah, seharusnya hidup kita ini, saudara, seperti etalase toko. Tahu etalase toko ya? Kalau Anda ke supermarket, Anda ke mall, dan Anda ketemu dengan toko atau butik tertentu. Coba lihat bahwa orang belok ke butik itu karena lihat apa? Etalasenya, ya kan? Yang dipajang di depan itu apa? Dia buat begitu menarik, itu merupakan magnet. Orang berkata, ini toko bagus. Barangnya bagus-bagus. Lalu orang belok, pengen lihat, pengen beli. Nah, Allah punya kepentingan, kerajaannya dinyatakan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, dia mau anak-anaknya diberkati. Karena uang itu amplifier. Coba di gereja Anda masing-masing. Yang ngomongnya paling banter itu orang miskin atau orang kaya? Ayo. Jujur, saudara, jujur loh. Yang suka nyumbang Anda itu ya, itu kalau memberikan saran seperti merintah enggak kedengarannya. Ya kan? Padahal cuma saran loh. Tapi sumbangannya masuk terus, lalu berkata, Pak Pendeta, saya boleh usul, ini saran loh Pak. Bagaimana kalau gereja ini dicat putih semua, kayak di surga. Loh ini saran loh Pak. 3 bulan sebelumnya ada orang desa berkata, Pak Pendeta, ini kok catnya kok merah gerejanya. Cat putih Pak, kayak surga. Pendeta berkata, nggak tahu ya, ini PDIP katanya, merah katanya. Diomongin itu nggak percaya. Begitu ini orang yang suka nyumbang memberikan usul, himbauan, ya tak? Kedengarannya seperti perintah nggak? Oh ya, jujur. Oh ya Pak, betul. Bapak rohani sekali. Puji Tuhan katanya. Besok subuh jam 3 ngechat pendetanya. Putih semua, saudara. Kenapa? Suaranya itu seperti amplifier. Kenapa? Duitnya. Itu kenyataan, saudara. Kalau jatuh di tangan orang tidak rohani, repot. Gereja diatur semaunya. Kalau jatuh di tangan orang benar, orang itu tahu kekuatan yang dia miliki dan dia gunakan dengan benar seperti yang Tuhan inginkan. Semua akan luar biasa, saudara. Amen. Semua akan hidup dalam berkat. Makanya saya berdoa teman-teman TSOA ini semua selesai diberkati Tuhan. Dengan catatan hatimu benar loh saudara ya. Hatimu nggak benar, Anda mengacaukan banyak orang, ngertinya banyak, duitnya banyak, kacau tuh gerejamu masing-masing. Tapi kalau hati kita benar, kita boleh punya semua, kita boleh apapun kita ada. Tapi hati tetap benar di hadapan Tuhan. Kenapa terus terang banyak pendeta minder sama orang kaya? Ayo, minder kan sama orang kaya? Kalau milih majelis, yang dipilih orang kaya. Apa sedikit orang kaya. Orang miskin, berhikmat, pendoa syafaat, nyaris tak terdengar, saudara. Kita berkata, ya sudah kamu sembayang terus pokoknya. Sembayang, Pak suara Tuhan, ntar aja deh, ini kita mau rapat dulu ya. Kamu pokoknya sembayang, katanya.
Kenapa? Tidak punya duit. Yang punya duit tidak pernah sembahyang, suaranya nyaring berkicau di mana-mana. Ayo, kenyataan saudara. Nah, ini kenyataan. Makanya kenapa kok minder? Sebab dia merasa butuh dengan uangnya. Nah, cara berpikir itu salah. Lalu orang berkata, oh saya kan pendeta, saya mau tergantung daripada mereka-mereka. Saya berkata, siapa bilang? Ini bukan soal jabatan atau jawatan apapun. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Di hadapan Allah semuanya sama. Amen. Ini masalah iman dan kebenaran yang kita pahami. Tapi sekali lagi saya mau berkata bahwa uang itu amplifier. Saya berdoa jatuh di tangan orang-orang yang punya hati yang lurus dan benar di hadapan Allah. Kalau sungguh terjadi seperti ini, kita akan menikmati masa tuayan yang luar biasa. Tidak ada ide aneh-aneh yang keluar, saudara. Idenya semua untuk jiwa-jiwa karena hatinya benar di hadapan Tuhan. Nah, hal yang kedua, kenapa kita mestinya diberkati? Tadi yang pertama saya katakan bahwa uang itu adalah amplifier ya. Yang kedua, Allah itu bukan Allah yang suka mengabuse orang. Tahu mengabuse? Abuse itu melecehkan atau memperlakukan secara tidak senonoh atau memperlakukan secara tidak benar. Mengapa saya berkata begitu? Dengar baik-baik saudara. Saya punya understanding sederhana sekali. Alkitab berkata kalau anak itu minta roti masa dikasih batu, kata Tuhan Yesus ya kepada bapaknya. Jadi kita ini sederhana sekali. Kalau misalnya saya ini seorang ayah, memang saya seorang ayah ya. Saya punya 3 anak. Misalnya ini satu hari, anak saya berkata begini, Papa, ini sudah waktunya bayar uang sekolah ini. Kan saya ada, di kantong saya ada duit, di bank ada uang dan sebagainya. Dan anak saya berkata, Papa ini waktunya untuk bayar uang sekolah. Lalu saya berkata gini, kamu umur berapa? 9 tahun Pak. Kerja sendiri ya. Jangan minta uang sama Papa. Lu kerja apa? Ngemis atau apalah. Jadi pengamen lumayan. Bayar sendiri uangmu. Gak ada waktu Pak belajarnya malam. Sore ngamen dulu. Lalu saya bangga, lihat anakku ngamen. Papanya hidupnya enak, anaknya ngamen. Saya bangga berkata, lihat anakku tak didik dengan baik kan? Ini jadi orang ini. Orang-orang ada saudara ya, ngamen dia. Bangga, ini bapak waras atau senting saudara kayak gini nih. Ayo. Kalau bapakmu di surga itu limpah dengan semua, apakah benar dia memang sengaja membuat kita melarat dan bangga dengan itu? Saya nggak yakin, saudara. Memang istilah limpah bukan berarti Anda kaya raya duit di mana-mana tidur tak pakai uang, semuanya gambar uang, bukan, saudara. Tapi Allah memberi kita lebih dari cukup, saudara. Yang jelas saya tidak yakin Allah kita itu suka mengabuse kita. Seperti cerita saya tadi. Kalau saya sebagai orang tua bangga anak saya ngamen, lalu ketika saya dengan mobil saya lewat, anak saya ngamen, halo papi, halo Sam, ini cepat ya Sam buat kamu, iya papi. Saya berkata pada istri saya, bangga hatiku punya anak pengamen. Waduh, ini sudah nggak bener ini saudara. Ini perlu ikut KKR di stadion supaya kayak orang itu ya 8 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, sembuh hari itu karena 8 tahun susah tidur saudara. Nah itu bisa begitu. Allah kita tidak pernah mengabuse. Siapa yang percaya bahwa kita punya Bapak yang maha baik? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia Bapak yang maha baik. Nah sekarang ini banyak orang ribut kalau lihat orang lain diberkati. Saya berkata, hak kita apa? Kalau Bapak mau berkati kita, hak kita ribut itu apa? Oh, itu kan enggak begini, itu kan urusannya dia. Ini masalah iman aja kok sebetulnya. Ngerti ya saudara ya? Jadi coba pikir dengan understanding yang sehat lah. Alkitab berkata, kalau anaknya saja diberikan kepada kita. Alkitab berkata, apalagi yang lain. Dia beri kepada kita. Nyawanya dia kasih kok. Apalagi yang lain. Buat Tuhan itu enggak masalah kok saudara. Nah, persoalannya banyak orang Kristen atau hanya hamba Tuhan, hidupnya bergantung bukan kepada bapaknya. Pak Yusak pernah cerita kan, ada hamba Tuhan di Jawa Timur yang susah sekali hidupnya.
Dia orang Surabaya, tapi melayaninya di desa-desa di Jawa Timur. Susah sekali. Terus ditegur dengan Pak Yusak, loh kamu kok susah sih hidupmu? Jadi hamba Tuhan kok kayak begitu? Aku ini hamba Tuhan kok diberkati? Lalu orang ini mencoba memberikan justification, pembenaran. Nah, Anda harus hati-hati ya. Ed Cole berkata begini, orang yang menerima alasan yang diberikan oleh orang gagal, orang itu menerima kegagalan orang itu. Nangkap ya? Kalau ada orang gagal, biasanya orang itu membenarkan, mengapa saya begini itu dibenarkan. Kalau Anda berkata, maka Anda juga bisa sama kayak dia satu kali, saudara. Gagalnya sama. Nah dia berkata begini, ya gimana nggak berbeda? Pak Yusak kan di kota-kota besar, saya melayani di desa-desa kecil, kolektenya Rp1.000. Nah bayangin, berapa puluh gereja pun dilayani, seminggu kalau dia kuat, khotbah kayak mesin rocos terus gitu ya. Kalau 1.000, khotbah seminggu 10 kali, saudara, hari Minggu. Senin langsung teler masuk rumah sakit kira-kira. Nah untuk makan di Surabaya aja, itu soto Pak Sadli itu mahal, saudara. Pak Sadli itu naiknya New Ice, itu soto Ambengan itu mahal. Dia makan khotbah 10 kali untuk makan sekali soto Pak Sadli sama istrinya, habis, saudara. Nah kalau tiap hari nyoto terus, encer ini, saudara. Ngerti? Nah, kesalahannya di mana? Hidupnya tergantung dari kolektanya. Ditegur. Siapa yang suruh? Kamu boleh melayani di desa. Berkat sumbernya dari Tuhan, bukan dari kolektanya orang. Mestinya pendeta memberkati dong secara keuangan. Itu cara berpikir diputar, saudara. Sejak itu, dia berkata, betul, hidupku bergantung Tuhan, bukan kolektor jemaat. Sejak itu diberkati luar biasa sampai hari ini, saudara. Saya setiap kali seminar di Surabaya muncul nih suami istri. Pak Yusak juga setiap kali datang nginep rumah dia seringkali. Dan saya berkata luar biasa, diberkati Tuhan sampai hari ini. Cara berpikirnya salah. Dan kita selalu berkata, ya hidupku tergantung ini, kerjaanku cuman ini, income cuman sekian. Itu kan income, saudara. Tapi sumber hidup kita bukan dari income kita, tapi dari Tuhan. Dan itu unlimited, tanpa batas, dia berikan buat kita. Kita punya Bapak yang tidak akan melecehkan anak-anaknya. Kita punya Bapak yang maha baik, yang tidak pernah ingin menyengsarakan anak-anaknya. Allah tidak pernah bangga melihat anak-anaknya keleleran di pinggir jalan. Dia bukan itu kebanggaannya. Dan saya mau beritahu saudara, kehendak Tuhan adalah kita diberkati. Coba buka Ulangan 15. Tuhan itu bukan Allah yang suka mengabuse kita. Ulangan pasal yang ke-15. Saya suka ayat ini. Saya seringkali pakai sebagai topik ketika saya menyampaikan firman akan seminar ini. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6 dari Ulangan pasal 15. Perhatikan ini tujuan Tuhan. Ulangan pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan apa? Memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tapi mereka tidak akan apa? Menguasai engkau. Lihat kehendaknya yang sempurna, dia berkata kepada umatnya, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu.